Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bunga. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang Bunga akan membahas materi tentang bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Muhammad Kristiawan. Berikut ini nama lengkap dan NPM Bunga. Lanjut ke materi. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pertama ada konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Yang B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. Atau menurut penulis, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Atau menurut penulis, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Yang B merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, di tahun 2006 ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan atau execution, yang keempat ada pengawasan. D. Dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran,
Mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Yang keempat ada dimensi sosial, penemuan ilmiah, dan penemuan teknologi yang telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa. Yang kelima ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Itu tadi materi singkat dari saya. Maaf jika masih ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.